Hai, teman aku masak yuk. Kali ini aku bikin puding santan pandan ya. Nah, ini cocok banget buat dijadiin ide jualan ataupun untuk acara kumpul-kumpul atau bahkan buat bocil-bocil di rumah. Nah, untuk jualan ya tampilan wajib cantik. Nah, ini motif seperti ini wajib kalian cobain ya. Sebelum ke resepnya, untuk teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan salam kenal dan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu memberikan dukungannya. Semoga kalian semua sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, langkah pertama kita bikin puding pandan maksud saya ya. Kita menggunakan agar swallow-nya 2 bungkus ya. Dan gulanya 150 gram atau sesuai selera ya. 150 gram ini pas atau bisa ikuti petunjuk di bungkus agar-agarnya itu ya. Dan tambahkan jus pandannya 100 ml. Ambil daun pandan secukupnya dan di blender dengan air 100 ml ya teman-teman. Nah, agar tidak bergumpal, agar-agarnya kita larutkan sedikit demi sedikit, disiram seperti di video ini ya. Nah, airnya ini 1100 ml dan kita masak sampai benar-benar dia mendidih. Dan jangan lupa tambahkan sedikit garam ya, agar rasanya lebih mantul lagi ya. Agar warnanya lebih menendang, tambahkan pasta pandan sedikit saja dan dimasak sampai benar-benar mendidih. Lanjut kita bikin puding santannya ya. Dan santannya ini 800 cc atau 800 ml ya. Dan dari 1 butir kelapa dan ditambahkan air 800 ml atau cc ya teman-teman. Dan gulanya saya gunakan 100 gram. Saya nggak banyak-banyak ya, 100 gram saja. Kalau di bungkusnya itu kan 120 gram ya. Karena saya kurang pencinta manis, saya hanya menambahkan 100 gram. Menurut saya ini pas ya. Untuk kalian yang defisit kalori, gulanya bisa di bawah 100 gram ya, jangan di atas 100 gram kalau yang kalian defisit kalori. Dan tambahkan garam secukupnya agar lebih endul lagi rasanya ya teman-teman. Dan tambahkan maizenanya 1 sendok makan munjung ya, agar tidak menggumpal. Larutkan di mangkuk terpisah seperti ini. Dan jangan lupa agarnya juga di wadah terpisah agar tidak menggumpal, karena ini puding. Untuk puding santannya ini agar swallow-nya 1 bungkus saja. Dan tambahkan daun pandannya agar lebih wangi dan dimasak sampai mendidih ya. Jangan ditinggal agar tidak pecah karena ini menggunakan santan. Untuk teman-teman yang tidak bisa menggunakan santan, bisa diganti dengan fiber cream atau susu ya. Lanjut kita mulai mencetak, dan loyangnya basahkan dulu agar nanti mengeluarkan dari loyangnya mudah ya teman-teman. Ukuran loyangnya 18 x 18 atau sesuaikan saja yang ada di rumah ya. Untuk satu resep ini full ya, dia tinggi kalau loyangnya ukuran 18 x 18. Nah, untuk mencetaknya itu diselang-seling. Untuk putih dan hijaunya itu ditunggu 2 menit ya. Kalau udah nuang putihnya dulu, lanjut hijaunya diselang-seling, ditunggu dulu 2 menit. Udah 2 menit lanjut masukkan putih lagi, hijau lagi, ditimpa-timpa seperti itu ya teman-teman. Lanjut sampai selesai. Pokoknya setiap naik ke atas itu per 2 menit baru dituangkan, jangan langsung ya, maka motifnya akan berbeda dan hancur lebur kalau teman-teman tidak diamkan selama 2 menit. Saya ulangin ya, pertama itu masukkan putihnya, lanjut hijau, diamkan 2 menit, udah 2 menit lanjut lagi, masukkan putih lagi, hijau lagi, diamkan lagi 2 menit, oke? Nah, jika bunda-bunda di rumah ada Nutrijel, mungkin ada pertanyaan, Bun, boleh nggak pakai Nutrijel? Bisa-bisa aja, tapi ada tapinya nih. Nutrijel ini dia cepat mengeras
dan dia juga cepat cair. Dan untuk motif berselang-seling ini akan meribetkan pekerjaan kita kalau kita menggunakan Nutrigen rasa melon ya. Memang rasanya lebih endul dari swallow karena dia ada perisanya itu ya. Dia cepat mengeras, maka kita harus ketika dia mengeras kita harus cairkan kembali. Seperti itu ada repot ya. Itu repot banget kalau yang buat kita yang waktu adalah uang gitu kan ya. Nah, tapi kalau untuk jualan, untuk menggunakan Nutrijel ini nggak cocok karena dia cepat cair. Kalau menggunakan swallow, kalau kalian yang jualan itu enak, dia nggak mudah cair. Nah, lihat kalau Nutrijel dia kental seperti ini ya, maka rempong. Finally, yang ditunggu-tunggu akhirnya kita keluarkan dari loyang, dan usahakan jangan menggunakan piring cembung seperti saya ini, maka akan membuat puding kita awur-awur nggak keruan seperti ya. Maka keluarkan pudingnya di piring yang datar, di alas yang datar, maka puding kita tetap cantik ya. Buat bakulan online ataupun offline kita jualan itu wajib banget menarik tampilannya ya, dan rasanya juga wajib endul ya. Tuh cantik banget ya motifnya, dan kalian wajib cobain ini, nyesel banget kalau nggak dicobain ya. Dan ini sangat lembut banget dan nyes banget di tenggorokan ya. Kita cobain dulu apakah manisnya pas atau tidak. Kalian yang ngeces, alat dulu dong cesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, sangat-sangat lembut. Ini recommended banget buat kalian recook ya. Sebelum videonya berakhir, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dan untuk yang baru bergabung, yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal ya. Jangan lupa berikan dukungannya berupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan resep-resep cetar dari masakan Bunda Adina ya. Untuk kalian semua sehat-sehat ya, dan saya doain rezeki kalian berlimpah ruah ya, diberikan Allah kemudahan. Untuk yang berjualan online, offline, semoga laris manis lapaknya ya. See you, bye-bye, assalamualaikum.